Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Hasan Santoso. Salam sejahtera buat semuanya. Semoga kita semua diberikan kesehatan, rizki yang melimpah serta berkah. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah opini yang saat ini sedang ramai karena keputusan Mahkamah Agung. Ya, kaitannya dengan umur pas pada waktu pendaftaran apa pas pada waktu pelantikan. Ini lumayan rame ya. Karena ini bisa dijadikan sebagai jalan, konon katanya ini bisa memberikan peluang bagi Kaisang ya. Dimana Kaisang kalau saat ini mendaftar itu umurnya masih kurang ya. Dari 30 tahun ya, belum genap 30 tahun. Tapi kalau aturannya itu berubah, di mana kalau 30 tahunnya pas pelantikan dan diperkirakan pelantikan itu di bulan Januari, maka Kaisang sudah dipastikan boleh untuk mendaftar sebagai peserta ya, peserta baik calon gubernur ataupun wakil gubernurnya. Ditambah lagi kaitannya dengan keputusan-keputusan sebelumnya ya, terkait keputusan MK ketika pada pencalonan capres cawapres, terutama dalam hal ini adalah calon wakil presiden Gibran Raka Buming Raka, dimana pada saat itu juga sama keterkaitan umur persoalan pendaftaran wakil presiden yang sebelumnya 40 tahun ya, kemudian tetap 40 tahun itu ditolak dari sisi paling rendah umurnya, tetapi ada ditambah lagi pengalaman. Nah, adapun seperti apa opini yang saya sampaikan diantaranya mengenai keputusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia pendaftaran pilkada ya dan capres-cawapres 2024. Keputusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi mengenai batas usia pendaftaran pilkada dan capres-cawapres pada tahun 2024, keputusan dari MK ini telah menuai kontroversi dan perdebatan ya. Adapun beberapa opini terkait keputusan tersebut diantaranya misalkan putusan dari MA tentang batas usia calon gubernur dan wakil gubernur. Pada 29 Mei 2024, MA mengeluarkan putusan nomor 23 P/HUM/2024 yang mengabulkan gugatan dari Partai Garuda terkait syarat batas usia calon gubernur dan wakil gubernur. Dalam putusan tersebut, MA menyatakan bahwa pasal 4 ayat 1 huruf D Peraturan KPU RI PKPU nomor 9 tahun 2020 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kemudian MA memutuskan bahwa calon gubernur dan wakil gubernur dapat maju selama berusia 30 tahun pada saat pelantikan. Ini berarti usia pendaftaran tidak lagi menjadi faktor pembatas bagi calon kepala daerah. Nah, berarti di sini yang perlu digarisbawahi itu perubahannya berada di pada berusia 30 tahun pada saat pelantikan. Bukan berusia 30 tahun pada saat pelantikan. Bukan pada saat pendaftaran. Nah, kalau melihat hal-hal seperti ini sebenarnya banyak sekali terkait pendaftaran-pendaftaran yang kaitannya umurnya itu dilakukan pada waktu pendaftaran.
Kayak contoh misalkan syarat untuk menjadi KPU RI, ya. Kemudian menjadi KPU kabupaten kota. Itu semuanya ada batas minimal umur pada waktu saat pendaftaran, bukan pelantikan. Ini kenapa tidak dilakukan untuk itu? Apalagi terkait persoalan umur ini, itu sudah begitu mendekati dengan pendaftarannya. Ya. Terus bupati dan wakil bupatinya gimana? Apakah memang masuk dalam keputusan itu? Nah, kemudian kita tarik ke belakang terkait putusan MK tentang batas usia capres cawapres, ya. Kita pasti masih ingat betul terkait putusan MK pas pada waktu capres cawapres tahun 2024, di mana ada cawapres yang umurnya kurang dari 40 tahun. Seperti apa? Pada 16 Oktober 2023, MK menolak gugatan terkait batas usia minimal capres cawapres menjadi 35 tahun. MK berpendapat bahwa pembatasan usia minimal capres cawapres 40 tahun berpotensi menghalangi anak muda untuk menjadi pemimpin negara. Nah, lagi-lagi di sini, baik pada waktu persoalan umur keputusan MK maupun persoalan umur pas pada saat ini keputusan MA, itu selalu mengedepankan bahasa pemuda, ya. Bahasa muda, ya, bahasa muda. Jadi seakan-akan bahasa muda itu dijadikan sebagai tameng bahwa anak-anak muda itu memiliki kesempatan yang sama dan tidak menutup kemungkinan memiliki potensi. Kalau persoalan ini memang saya sepakat. Cuman terkait persoalan keputusan-keputusan yang keputusannya itu mendekati, ya, pada saat misalkan sekarang itu pilkada dan umurnya masih kurang, kemudian ini masih diotak-atik, ini berarti kan ada kepentingan-kepentingan yang memang kepentingan itu bisa dijadikan sebagai kekuasaan. Ini persoalan larinya kekuasaan kalau. Nah, kemudian kontroversi dan kritik. Ya, kontroversi dan kritik. Putusan MA menuai kontroversi karena dicurigai syarat dengan kepentingan politik, terutama dalam memuluskan langkah Kaisang Pangarep misalkan, ya, putra bungsu Presiden Joko Widodo yang baru akan berusia 30 tahun pada tanggal 25 Desember 2024. Kalau seandainya umur 30 tahun itu dilakukan pas pada waktu masa pendaftaran, ini berarti masih belum memenuhi syarat nih. Tapi kalau hitungannya pelantikan, ini sudah berumur 30 tahun. Cuman kan persoalannya dari rentang waktu tersebut sehingga tidak menjadi sebuah keputusan yang pasti ketika umur 30 tahun pendaftaran, berbeda ketika dilakukannya pelantikan. Bisa jadi walaupun dilakukan tahapannya tanggal sekian, bulan sekian, tetapi kemudian ada problem akhirnya bisa mundur, kan bisa jadi. Atau bahkan bisa lebih cepat. Itu kan tidak memastikan bahwa ketika pas pada waktu pelantikan itu umurnya sudah memenuhi. Tapi kalau untuk yang pasti dan jelas, itu alangkah lebih baiknya memang pas pada waktu pendaftaran. Cuma analisis logika dari para hakim itu persoalannya menjabat itu pada umur 30 tahunnya, bukan pas pada waktu pendaftarannya. Gitu. Jadi kontroversi, ya. Kemudian pemilihan kepala daerah akan digelar pada 27 November dan pelantikan dilaksanakan pada 24 Januari.
Nama Kaisang sendiri sudah digadang untuk maju di Pilkada Jakarta sebagai calon wakil gubernur, ya. Ini digadang-gadang nih oleh beberapa partai ataupun para pengusungnya. Apalagi sebelumnya juga, sebelum menjadi ketum PSI itu banyak bersebaran baligo spanduk di Depok, ya, untuk dicalonkan sebagai orang nomor 1 di Depok. Nah, dengan demikian keputusan MA dan MK mengenai batas usia pendaftaran pilkada dan capres-cawapres memang memiliki implikasi yang signifikan dan memicu perdebatan di kalangan masyarakat dan politisi, ya. Begitu. Jadi ya lumayan lah, ya. Nah, kemudian tanggapan masyarakat terhadap putusan MA dan Mahkamah Konstitusi mengenai batas usia, terutama para pendukungnya memiliki pandangan kurang lebih seperti ini. Di antaranya kepentingan demokrasi. Beberapa orang berpendapat bahwa menghapus batas usia pendaftaran akan memperluas kesempatan bagi calon pemimpin muda untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi. Nah, cuman persoalannya kan ini tidak dihapus. Batas usia ini tidak dihapus. Batas usia itu masih tetap ada persoalannya. Yang membedakan itu adalah ketika pas pada waktu mendaftar diganti menjadi pas pada waktu pelantikan. Berarti kan memperluas kesempatan bagi calon muda. Sebenarnya kalimatnya tidak harus seperti itu, ya. Lebih baik seperti halnya misalkan penyelenggara KPPS. Nah, itu jelas penyelenggara KPPS itu minimal berumur 17 tahun. Minimal berumur 17 tahun ataupun sudah pernah menikah. Nah, itu kan jelas. Tapi tetap menyebutkan umur, ya, di sini. Kemudian ketidaksetaraan menurut para pendukung ini. Mereka yang mendukung putusan MA berpendapat bahwa pembatasan usia sebelumnya tidak adil dan menghambat hak-hak calon pemimpin yang memiliki kualifikasi lain. Itu yang mendukung, ya. Kemudian sekarang kritik terhadap putusan MA, ketidakberpihakan di sini. Beberapa pihak mungkin putusan MA karena dicurigai menguntungkan kepentingan politik tertentu, terutama terkait dengan calon-calon yang baru memenuhi batas usia. Kemudian terkait kekhawatiran kualitas kepemimpinan. Ada kekhawatiran bahwa menghapus batas usia dapat mengorbankan kualitas kepemimpinan dan pengalaman. Nah, kemudian reaksi terhadap putusan MK, ketidakpuasan. Beberapa orang merasa kecewa dengan putusan MK, ya, yang menolak gugatan terkait batas usia capres-cawapres. Mereka berpendapat bahwa usia minimal 40 tahun masih relevan untuk memastikan kematangan dan pengalaman calon pemimpin negara. Cuman persoalannya terkait usia minimal tidak dihapus. Hanya ada penambahan terkait putusan MK, yaitu pernah menjabat sebagai kepala daerah lah yang pernah dipilih langsung oleh masyarakat, pada intinya ke sana. Kemudian optimisme. Di sisi lain, ada yang optimis bahwa putusan MK akan membuka peluang bagi calon pemimpin muda yang memiliki visi dan kompetensi. Jadi secara keseluruhan, perdebatan ini mencerminkan kompleksitas dalam menentukan batas usia bagi calon pemimpin. Masyarakat memiliki beragam pandangan dan perdebatan ini akan terus berlanjut seiring dengan perkembangan politik dan sosial di Indonesia. Nah, ada beberapa pandangan, ya, oleh para partai, misalkan PSI
PSI malah menyambut baik putusan MA yang mengubah ketentuan syarat usia calon kepala daerah. Mereka berpendapat bahwa putusan ini memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk unjuk gigi dalam dunia politik. Unjuk gigi. Namun, PSI juga mengajukan gugatan terkait batas usia capres-cawapres ke Mahkamah Konstitusi, yang dulu yang menolak gugatan tersebut dan mempertahankan usia minimal 40 tahun sebagai syarat bagi calon presiden dan wakil presiden. Berbeda dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Juru bicara PDIP, Ciko Hakim, mengkritik putusan MA karena dianggap mengakali hukum dengan hukum. Menurutnya putusan ini merupakan bentuk pengkhianatan tertinggi pada cita-cita reformasi. Ada juga pakar hukum tata negara yang berpendapat, Bivitri Susanti, seorang pakar hukum tata negara, mengkritik penalaran hukum dalam putusan MA yang menurutnya tidak wajar dan bahkan keluar dari tugas konstitusional MA. Pendukung putusan MA, beberapa pihak berpendapat bahwa menghapus batas usia pendaftaran akan memperluas kesempatan bagi calon pemimpin muda untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi. Kritik terhadap putusan MA, ada kekhawatiran bahwa menghapus batas usia dapat mengorbankan kualitas kepemimpinan dan pengalaman. Jadi secara keseluruhan, perdebatan ini mencerminkan kompleksitas dalam menentukan batas usia bagi calon pemimpin. Masyarakat memiliki beragam pandangan dan perdebatan ini akan terus berlanjut seiring dengan perkembangan politik dan sosial di Indonesia. Jadi itu saja yang dapat saya informasikan terkait polemik keputusan MA dan MK terkait batas umur. MA saat ini sudah memutuskan terkait umur 30 tahun di pelantikan, bukan di pendaftaran. MK dulu pada saat pencalonan wakil presiden. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.